Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang senantiasa kita lupakan. Namun mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala tidak marah kepada kita yang senantiasa melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita juga tidak lupa untuk senantiasa memberikan salam hormat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan, beliau adalah panutan kita untuk menjalankan syariat Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika memberikan kabar kepada para sahabatnya agar para sahabat tersebut memiliki sifat yang dimana sifat tersebut akan diharamkan atas mereka api neraka ketika sifat tersebut ada pada diri mereka. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Apakah kalian mau aku kabarkan orang-orang yang diharamkan atas mereka api neraka? Maka para sahabat pun mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, mau wahai Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ala kulli hayyin layyin sahal qarib, rawahu Tirmizi wa Ahmad. Allah akan mengharamkan api neraka bagi orang-orang yang memiliki sifat yang pertama adalah hayyin, rendah hati, walayin, lemah lembut, wasahlin, mudah, tidak neko-neko, wa qaribin, dan akrab, ramah, mudah tersenyum. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ahmad. Al-Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan gharib, dan disebutkan oleh Syekh Albani hadis sahih li ghairihi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mengamalkan, menjadikan diri ini memiliki empat sifat tersebut. Ketika kita telah memiliki empat sifat tersebut, maka api neraka akan diharamkan untuk kita. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Al-Kalam ala Bulughil Maram, karya Asy-Syaikh Faisal Ibn Abdul Aziz. Kita masih pada kitabut Taharah dan memasuki bab adab qada'il hajah, bab tentang adab-adab membuang hajat. Sudah beberapa hadis kita lalui dan sekarang kita memasuki hadis yang ke-91 dalam bab adab qada'il hajah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia pun berkata,
Innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man atal ghaid falyastatir, barang siapa yang mendatangi WC, barang siapa yang ingin masuk ke dalam WC, falyastatir, hendaklah ia menutup diri. Rawahu Abu Dawud. Al haditsu dalilun ala wujubil istitar inda qada'il hajah. Hadis ini adalah dalil bahwa wajibnya seseorang menutup diri ketika hendak buang hajat. Wa inda Ahmad wa ghairihi min hadis Abi Hurairah. Di sisi Imam Ahmad dan selainnya dari hadis Abi Hurairah, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal ghaid falyastatir fa illam yajid illa ay yajma'a kasiban min ramlin falyastadbirhu fa inna syaitana yal'abu bimaqa'idi bani adam, man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin buang hajat, barang siapa yang ingin mendatangi WC, hendaklah ia menutupi dirinya. Apabila ia tidak mendapatkan kecuali yang mengumpulkan timbunan-timbunan dari kerikil ataupun batu, falyastadbirhu, hendaklah ia membelakanginya. Karena sesungguhnya syaitan itu bermain dengan tempat duduk anak Adam. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh ia telah berbuat baik, dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka ia tidaklah berdosa. Qala fi Subulus Salam, disebutkan oleh pengarang kitab Subulus Salam yaitu As-San'ani, hadza ghairu tawari anin nas, ini adalah perintah berlaku selain menutup diri dari manusia. Falau kana fi fada, kalau seandainya tidak di tempat yang lapang, laisa fihi insanun, tidak ada padanya orang, istahabba lahu ayyastatira bi syai'in, maka disunnahkan untuknya menutup diri dengan sesuatu. Pada dasarnya, apabila ada seorang hamba ingin buang air besar ataupun ingin buang air kecil di tempat tanah lapang, di gurun Sahara, maka hendaklah ia menutup diri. Kalau tempatnya itu memang tandus sekali, maka hendaklah ia mengumpulkan sedikit daripada batu-batu kerikil, kemudian ia membelakanginya. Mungkin ia cari batu-batu, entah berapa biji lah, satu genggam, kemudian ia letakkan di depannya, kemudian ia menghadap belakang, membelakangi batu tersebut, kemudian ia beristinja, atau kemudian ia buang air besar atau buang air kecil. Inilah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ternyata syaitan itu senang bermain ia pada tempat duduk Bani Adam. Maka barang siapa yang melakukan tersebut, artinya ketika seorang hamba ingin buang air besar ataupun buang air kecil di tempat yang terbuka, ia buat ada batu satu onggok, kemudian ia buang air kecil dengan membelakangi batu satu onggok tersebut, maka ini adalah perbuatan yang sangat bagus. Apabila ia tak melakukan yang demikian, fala haraj, tak masalah juga, tak berdosa juga. Tapi
adab-adab buang qadaul hajahnya kurang pas, kurang mantap, kurang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya yang ke-92, wa anha radhiyallahu anha, dan dari ibunda kita juga Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranaka, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ia keluar dari WC maka ia pun mengucapkan doa ghufranaka. Akhrajahul khamsah wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim, dikeluarkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh Abu Hatim dan Al Hakim. Fihi istihbabul istighfar indal khuruji minal khala. Di dalam hadis tersebut menganjurkan seseorang beristighfar ketika keluar dari WC. Wa qaul, ataupun mengucapkan doa alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani, kama warada min hadis Anas inda Ibnu Majah. Ataupun ketika seorang hamba keluar dari WC dengan membaca doa, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran dan menyelamatkanku. Diriwayatkan atau terdapat dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka ternyata ketika kita tidak hafal doa keluar WC dengan mengucapkan ghufranaka, kita enggak hafal doa ini, maka kita harus menghafal doa yang lain, yaitu alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Mungkin yang pendek tak hafal, tapi yang panjang kita hafal. 6. Jadi dua hadis ini bisa kita gunakan, atau dua doa ini bisa kita pakai ketika keluar daripada WC. Nah, doa-doa seperti inilah yang seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Karena doa-doa seperti inilah yang nantinya akan menjaga dan melindungi mereka daripada rayuan ataupun tipu daya daripada syaitan. Dan di antara hikmah ataupun di antara bagusnya pendidikan seorang anak itu, ia diajarkan doa-doa yang senantiasa ia melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Jangan sampai nanti contohnya kita udah tamat kitab pembahasan kitab Bulughul Maram, doa keluar WC pun tidak paham kita. Kacau juga nih. Nah, ini padahal satu kitab fikih muyassar aja udah selesai, tapi nggak ada yang lengket ternyata. Nah, maka doa-doa inilah yang harusnya lengket dia, setidaknya nampak bekasnya. Untuk apa gaji kita tinggi sampai ke langit, tapi satu pun nggak ada yang lengket. Nah, banyak seperti itu, banyak. Karena sebenarnya ilmu itu adalah sebagaimana para ulama mengatakan, al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu di dada, dihafal, bukan di kertas-kertas seperti ini. Mungkin ketika kita membacanya ya selesai, tapi nggak ada lengket. Nah, jadi apa yang mau diamalkan? Sedangkan nantinya yang akan kita bawa bertemu dengan Allah itu adalah amal-amal yang saleh, yang jelas, yang ada bekal yang jelas. Nah, orang-orang yang mau membawa bekal-bekal yang jelas ini adalah mereka yang benar-benar ingin bertemu dengan Allah. Tapi kalau memang niatnya belum ingin bertemu dengan Allah, maka tak adalah amal ibadah yang ia persiapkan.
Allah sendiri yang mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang berharap ingin bertemu dengan Allah, maka ia tunjukkan dengan melakukan amal-amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan ia pun tidak melakukan kesyirikan ketika beribadah kepada Allah. Jadi kita tak heran ketika ada orang-orang yang tidak mau beramal saleh, ya karena ia belum mau bertemu dengan Allah. Tetapi apalah daya, ternyata malaikat maut itu datang tak nunggu-nunggu kita beramal saleh. Maka disinilah kita sebagai mukmin yang sejati harus memahami hal tersebut. Maka terkhususnya kita yang udah tua-tua ini, bisalah atau hafallah doa keluar daripada WC. Enggak hafal yang panjang doanya, yang pendek pun tidaklah masalah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hadis selanjutnya hadis yang ke-93. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita. Nabi pernah mendatangi WC. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjar. Kemudian Nabi memerintahkan aku, kata Ibnu Mas'ud, untuk membawakan 3 batu. Fa wajadtu hajarain. Namun aku hanya mendapatkan 2 batu, kata Ibnu Mas'ud. Walam ajid salisan, dan aku tidak mendapatkan batu yang ketiga. Fa ataituhu bi rausatin, maka aku pun membawakan rausah, kotoran kering atau kotoran yang kering. Fa akhadahuma wa alqar rausah, maka Nabi pun mengambil 2 batu dan membuangkan kotoran yang kering tersebut. Wa qala, kemudian Nabi pun mengatakan, innaha riksun, sesungguhnya itu adalah najis. Rausah itu adalah najis. Akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa zada Ahmad wa Daruqutni, dan ditambahi oleh Imam Ahmad dan Daruqutni, i'tini bi ghairiha, carilah yang lainnya. Ini adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wa alqar rausah, kalimat atau sabda Rasul ataupun kalimat wa alqar rausah dan Rasul membuang kotoran. Zada Ibnu Khuzaimah pun menambahkan bahwa annaha kanat rausah himar, bahwasanya kotoran yang dibawa oleh Ibnu Mas'ud itu adalah kotoran himar. Wa fi hadis Khuzaimah ibni Sabit inda Abi Dawud, dan hadis Khuzaimah ibni Sabit diriwayatkan oleh Abu Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil istitabah faqala bi salasati ahjar laisa fiha raji', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang istitabah, yaitu tentang bersuci, membersihkan diri. Faqala, maka Rasul pun mengatakan bisalasati ahjar, dengan 3 batu. Maksudnya apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang istitabah, bagaimana bersuci dari najis, maka Rasul mengatakan dengan 3 batu. Laisa fiha raji', tidak ada kotoran, jangan gunakan kotoran. Wa qad akhadha bihadzal hadis asy-Syafi'i wa Ahmad wa ashabul hadis, dan sungguh hadis ini telah diambil oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ashabul hadis. Fashtaratu, namun mereka membuat syarat, alla tanqusa al-ahjar anis salasah,
bahwa tidak boleh kurang dari 3 batu. Batu itu bisa kita jadikan alat untuk membersihkan najis ketika kita buang air besar ataupun buang air kecil. Namun Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan ashabul hadis mengatakan syaratnya tidak kurang dari 3 batu. Bukan maksudnya 3 batu gaplek itu, 3 batu, enggak. Maksudnya batu hajar. Wa idza lam yahsul al-inqa' biha zada hatta yankiya wa yastahibbu al-itar. Dan apabila belum diperoleh kebersihan, ketika kita misalnya ada seorang hamba buang air kecil atau buang air besar dan ia gunakan 3 batu untuk membersihkan kotorannya, ternyata lam yahsul inqa', tapi 3 batu tersebut belum membersihkan, belum bersih. Udah pun 3 batu yang dipakai, mungkin karena uak ini mencret. Dia mencret, dia kan agak payah juga nih kalau mencret nih. Dia kesana kemari. Maka tak bersih. Zada hatta yankiya, maka boleh ditambah hingga bersih. Wa yastahibbul itar, dan disunnahkan jumlahnya itu ganjil. Seperti itulah dianya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-94. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, halaman 41, Pak. Udah dapat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia pun berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyustanja bi azmin aw rausin. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang beristinja dengan menggunakan tulang ataupun kotoran. Wa qala innahuma la yutahhiran. Kemudian Rasul pun mengatakan sesungguhnya tulang dan kotoran itu tidaklah dapat mensucikan. Rawahu ad-Daruqutni wa sahhahahu, diriwayatkan oleh ad-Daruqutni dan ia mengatakan hadis ini adalah sahih. Wa indal Bukhari, dan riwayat dari Imam Bukhari, anna Abu Hurairah qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Hurairah itu pernah berkata kepada Nabi, ma balul azmi war raus, bagaimana pendapatmu wahai Rasul tentang tulang dan kotoran? Emang kenapa sih tulang itu dan kotoran itu? Apa gerangan di baliknya? Qal, maka Rasul pun mengatakan, hiya min ta'amil jinni, tulang dan kotoran itu adalah makanan jin. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, dalilun ala anna al-istinja'a bil ahjar taharatun. Di dalam hadis tersebut adalah dalil bagi kita bahwa beristinja dengan menggunakan batu itu bisa mensucikan, bisa membersihkan, taharah. La yalzamu ma'ahal ma', dan tidak perlu memakai air. Kalau memang kita biasa habis buang air kecil, habis buang air besar, istinja kita ya pakai batu aja, tidak masalah.
walaupun tak pakai air sedikit pun itu tidak masalah. Maka nanti di sini akan disebutkan bahwa ternyata memang apabila ada najis itu yang tidak bisa dihindari dan dia percikannya sedikit, itu yu'fa anhu, dimaafkan. Contohnya ketika kita buang air kecil, itu kan banyak percikan-percikannya, entah kemana larinya kita tengok. Tetapi ternyata hal tersebut yu'fa anhu, dimaafkan. Wa in kana al-jam'u bainahuma afdal, namun jikalau digabungkan antara air dan batu itu memang lebih afdal. Kok zaman kita kan sekarang kamar mandi pakai tisu, nah tambah lagi ada airnya, wah udah mantap tuh, bisa lah. Li'annahu ilalun bi anna al-'azam wal-raus la yutahhiran fa'afada anna ghairahuma yutahhir. Bahwa ilal, alasan kenapa tulang dan kotoran tidak mensucikan, fa'afada, bisa diambil faedah bahwa selain keduanya itu berarti bisa mensucikan. Jadi jenis benda yang tidak bisa mensucikan najis itu adalah tulang dan kotoran. Jadi selain daripada itu bisa. Contohnya daun, apalagi ya? Itulah benda-benda apalagi itu. Daun, kertas, baja enggak ya? Dan yang semisal benda-benda tersebut. Nah, disinilah nantinya akan kita memahami bahwa ternyata benda-benda selain daripada tulang dan kotoran tersebut tidak bisa mensucikan. 95 hadis ke-95. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia pun berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda, istanzihu minal baul, bersucilah dari air kencing, bersihkanlah air kencing. Fa inna ammata azabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan olehnya. Misalnya Pak Imam mau pulang kampung, maka dia mengendarai mobil, capek kali aku mau apa, terasalah dia mau buang air kecil, maka ia pinggirkan motornya ke samping, dicampakkannya air kencingnya dan tidak beristinja. Maka hati-hati, karena apa? Fa inna ammata azabil qabr minhu, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu karena tak istinja. Enggak istinjaknya ya, enggak mensucikannya. Kalau dia kencingnya tegak maupun duduk mau berbaring itu beda hal. Yang disebutkan di sini bahwa yang diazab itu adalah orang-orang yang tidak bersuci ketika buang air kecil. Istinjaknya itu, mencucinya itu. Kadang kampung-kampung karena kencing tegaknya itu, bukan masalah apanya, air kencingnya itu enggak. Nah, itu dah kebalik. Tetapi yang disebutkan Rasul itu adalah istanzihu minal baul, bersihkanlah, sucikanlah, bersucilah dari air kencing. Fa inna ammata azabal qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan olehnya. Kenapa harus baul air kencing? Karena kalau dia air besar, BAB, risih juga dia kok enggak dicucinya kan. Nah, walaupun gimana supir itu mabuk gila-gila kali pun mabuknya, kalau dia buang air besar pasti dicucinya lah, carinya juga lah, entah pakai apa dibuatnya. Nah, walaupun dia mabuk berat. Tapi kalau buang air kecil ini kan enggak sepele, walaupun enggak kita cuci kan, wah ada kok sempakku katanya. Nah, masukkannya lengketnya udah cus pikir dia. Nah, ini yang jadi susah. Tapi mereka
enggak paham. Inilah nanti yang akan mengazab mereka di alam kubur. Rawahu Ad-Daruqutni, dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Walil Hakim, dan dari Imam Hakim, aktsaru azabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh air kencing. Wa huwa sahihul isnad, hadis ini sahih sanadnya. Nah, apalagi tatkala kita masih muda-muda, masih gaul-gaul, siap-siap ajalah nanti kita mampir di alam kubur, kita akan mendapatkan siksa kubur. Karena udah berapa tahun kita buang air kecil, tak kita cuci pula. Siap-siap ajalah kita. Gimana lagi mau dibuat? Singgah dulu, nanti dikubur, dapat nanti giliran. Wah, tuh makanya anak-anak kita yang masih kecil kita ajarkan jangan sempat mereka ketika nanti buang air kecil tak dicuci, tak dibersihkan. Maka tak bisa lewat kita pula, enggak bisa kita nanti lewat dari azab kubur tersebut. Al haditsu dalilun ala tahrim mulamasatil baul wa adamit taharruz minhu. Hadis tersebut adalah dalil bagi kita bahwa haramnya menyentuh air kencing dan tidak membersihkan diri darinya. Jadi jangan pula pegang-pegang juga itu air kencing itu pula. Kadang obat sakit mata katanya pula. Nah, ini jadi kadang gawat juga memang. Tapi itulah katanya enggak ada lagi yang halal obat, yang haram pun jadilah. Yang penting sembuh katanya. Banyak jadi syubhat-syubhat seperti itu. Padahal Allah tabaraka wa taala tidaklah menurunkan daripada penyakit kecuali ada obatnya yang suci, yang bersih. Kadang orang-orang kampung kita ini kadang memang pandai-pandai juga. Nah, padahal di sini sebutkan bahwa hadis yang telah kita sebutkan tadi dalil diharamkan bagi seseorang menyentuh air kencing dan tidak at-taharruz, membersihkan diri darinya. Makanya jangan main-main. Jadi celana dan sempak itu bukanlah untuk membersihkannya, kecuali kita ambil tadi batu, 3 batu, kita gaskan ajalah, pakai 3 batu tersebut, atau nanti daun-daunan, atau pakai tisu. Jadi ternyata kalau celana itu ataupun sempak itu kayaknya tak dianggap, belum dianggap. Karena kan mau kita pakai juga waktu nanti setelah kita buang air kecil mau sholat pula, itu juga yang kita pakai sempak tuh, celana tu kita pakai ya bernajis juga. Jadi nggak sah pula sholat kita, maka ampuradul. Kecuali mungkin celana itu celana 2 kita mungkin misalnya entah mindil, apa mindil tuh, sapu tangan kita bawa dia atau gimana, baru kita campakkan. Wa annahu sababun li adzabil qabr, karena bahwasanya air kecing ini adalah sebab azab kubur. Kama fis sahihain, sebagaimana dalam sahihain min hadis Ibni Abbas, dari hadis Ibni Abbas fi qissati sahabah, fi qissati sahabai, fi qissati sahibai, dalam kisah 2 penghuni al-qabrain, kubur, allazain yu'adziban, yang kena azab. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastatir min baulihi, adapun salah satu di antara 2 penghuni kubur yang disiksa tersebut karena mereka tidak bersuci ketika buang air kecil, atau di sini disebutkan la yastanzihu min baulihi, tidak bersuci ketika buang air kecil. Mudah-mudahan kita tidak mengulangi hal tersebut. Hadis ke-97, wa an Suraqah ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dari Suraqah ibni Malik radhiyallahu anhu ia mengatakan,
allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kami ketika etika buang air, an naq'uda 'alal yusra wa nansibal yumna, yaitu ketika buang air kecil atau ketika buang air, an naq'uda, kita duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Inilah tata cara yang disebutkan, tapi rawahu al-Baihaqi bisanadin dhaif, diriwayatkan oleh al-Baihaqi tapi sanadnya dhaif, lemah. Tapi bisalah kita praktekkan daripada bisalah digunakan. Nanti mana entah buat gaya-gaya baru pula, buang air kecil, buang air besar, kebalik pula. Nah, ini bisa kita gunakan, yaitu ketika kita ingin buang air kecil atau buang air besar, maka duduk kita itu, kalau kita namanya jongkok itu, di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya. Kila, dikatakan al-hikmatu fi dzalik, hikmah yang demikian itu, kenapalah kita harus bersandar di kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, annahu yakunu a'wanu ala khurujil kharij, karena lebih membantu mengeluarkan kotoran. Wakila, bahkan dikatakan juga di antara hikmahnya adalah liyuqalla istimal al-yumna li syarafiha, kita menyedikitkan menggunakan kaki kanan karena kemuliaan kaki kanan tersebut. Maka kakinya agak jenggal, dia kanannya enggak, kaki kirinya yang ditekan. Itu yang kita sandar. Jadi punggung kita itu bersandar di kaki kiri. Punggung atau pantatnya sama loh. Pantat, bokong. Kalau punggung tuh di jadi bokongnya dilengketkan dia ke kaki kirinya. Wallahu a'lam bissawab. Itulah diantara adab-adabnya. Hadis selanjutnya, hadis ke-96. Wa an Isa ibni Yazdad an abihi radhiyallahu anhu qal, dari Isa ibni Yazdad dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza bala ahadukum falyansur zakarahu salasa marrat. Rawahu Ibnu Majah bisanad dhaif. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, falyansur, hendaklah ia mengurut, zakarahu, kemaluannya, salasa marrat, 3 kali. Maka ketika kita buang air kecil, setelah selesai maka diurut dia ke depan. Sebagaimana kita katakan kemarin, urutnya ke depan, jangan lagi ke belakang. Kalau ke depan, ke belakang, kacau. Bukan lagi air kecil, air seni yang bukan lagi air kecil yang keluar, tapi mani pula nanti yang keluar, kacau juga. Dia seperti ini. Nah, itu dia. Jadi diurut 3 ke depan aja langsung semuanya. Tapi hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Boleh-boleh aja dipakai juga, tapi itulah berhati-hati, jangan pula nanti yang aneh-aneh yang keluar jadinya. Kila, dikatakan al-hikmatu fi dzalik, hikmah yang demikian itu adalah husnuz zanni, adanya prasangka baik kita, bi annahu lam yabqa fil makhraj ma yakhafu min khurujihi, bahwa tidak ada lagi yang tetap atau menetap air kencing yang keluar itu, karena dikhawatirkan ia akan keluar lagi. Kadang kita setelah buang air kecil kemudian wudhu,
dan ingin sholat pas waktu ruku atau berdiri kayak ada gimana gitu yang keluar. Ini yang dikhawatirkan. Makanya dia harus dikusuk, harus diurut. Diurut dengan tangan kita sendiri. Nah, seperti itulah dianya. Wallahu a'lam bissawab. Dan hadis yang terakhir daripada bab adab qada'ul hajah ini adalah hadis yang ke-99. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba, ia bertanya kepada penduduk Quba. Faqal, ia pun mengatakan, innallaha yusni alaikum, sesungguhnya Allah itu memuji kalian wahai penduduk Quba. Faqalu, maka mereka pun mengatakan, inna nutsbi'ul hijarah alma, karena sesungguhnya kami menggabungkan ketika bersuci antara hijarah batu dengan air. Ternyata orang-orang penduduk Kuba sebelum syariat Islam itu datang, memang kebiasaan mereka pun ketika buang air kecil ataupun buang air besar, mereka menggunakan batu dan air. Kalau kita dulu di Indonesia itu kayak mana ya? Gak paham juga kita. Nenek moyang kita kayak mana dulu. Sedangkan penduduk Kuba ini, ahlul Kuba, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah itu memuji kalian. Maka orang-orang Kuba pun langsung ngerti mereka. Mereka mengatakan, ya karena sesungguhnya kami itu ketika buang air kecil dan buang air besar dan mensucikannya itu kami gabungkan antara batu dengan air. Rawahu Al-Bazzar bisanad dhaif, dikeluarkan oleh Al-Bazzar tapi sanadnya dhaif. Wa asluhu fi Abi Daud wa Tirmidzi, dan asalnya itu dari hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan Tirmidzi. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, biduni zikril hijarah, tanpa menyebutkan lafaz batu. Qauluhu wa asluhu fi Abi Daud, kalimat dan asalnya dari Abi Daud. Walabzuhu an Abi Hurairah, dan lapasnya dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ia mengatakan, Rasulullah berkata, nazalat hadhil ayah fi ahli Quba fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Turun ayat kepada penduduk Kuba yang di dalamnya ada orang-orang yang ingin mensucikan diri. Qala kanu yustanjuna bil ma, mereka itu beristinja menggunakan air. Fanazalat fihim hadhil ayah, maka turunlah ayat ini kepada mereka. Intaha, selesai. Fal istinja'u bil ma'i afdal minal hijarah, beristinja dengan menggunakan air itu lebih afdal daripada batu. Wal jam'u bainahuma afdal, dan menggabungkan antara batu dan air ketika kita ingin beristinja itu lebih afdal. Wallahu a'lam bissawab. Inilah di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan bab adab qada'il hajah, adab-adab membuang hajah. Mudah-mudahan hadis-hadis yang telah kita bacakan kita bisa mengamalkannya dan bisa mendakwahkannya nanti kepada orang-orang yang kita cintai. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab al-ghusli wa hukmul junub, bab tentang mandi dan hukum junub. 6. Ternyata cepat juga gitu ya. 6.
Mana tahu ada pertanyaan? Jelas semua lengkap? Nah. Bersuci dengan tisu dikiaskan kepada al-hijarah, batu. Jadi para ulama mengkiaskan bahwa pengganti daripada batu itu adalah benda-benda padat yang bisa menyerap daripada najis tersebut, baik itu najisnya itu air besar atau air kecil. Jadi mereka kiaskan bahwa bendanya itu harus padat dan bisa meresap. Kalau tisu ini kan bukan benda padat ya? Padat lah, Mak. Kok benda cair? Air, minyak, apalagi namanya? Madu. Tapi mana diutamakan tisu sama kertas sama batu? Batu dulu lah. Kalau ada dia. Nah, dia seperti itu dia. Kalau antum bilang ini benda, aduh bingung juga. Ini benda padat tuh. Ya kayak tisu, daun, kertas, uang juga ya. Enggak. Nanti kalau ada di dalam kitab-kitab fikih, enggak boleh juga kita itu beristinja menggunakan benda-benda yang dihormati. Contohnya misalnya roti, makanan, kan kemarin udah di dalam fikih muyassar. Kemudian uang, walaupun uang kita banyak misalnya, benda-benda ini haram. Enggak juga. Walaupun dia mirip-mirip kayak tisu kan, ada uang merah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau tadi benda cair itu Ada di tangan kita itu ada satu gelas air aqua itu gimana? enggak masalah. Jadi kita pakai tisu. Iya, lebih abdul itu digabung. Ada tisu ataupun ada batu dengan air. Tapi kalau kita hanya ingin menggunakan batu saja, dia harus 3 batunya. Atau batunya 1, sisinya itu lebih dari 3. Entah sebelah kanannya, depan, belakang, samping. 3 sisinya dibuat petak dia. Kalau dia kurang batunya itu nanti dari 3, disinilah para ulama mengatakan, di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tak mencukupi. Dia harus 3 batunya. Ada sebahagian mengatakan 1 pun batunya boleh, tapi sisinya digunakan beda-beda. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat bahwa batunya itu memang jumlahnya harus 3 gitu. Minimal 3. Kalau kurang bersih boleh ditambah, yang penting ganjil jumlahnya. Kalau memang misalnya ada air minum kita aquanya sedikit, pakai air aqua aja. Lebih abdul misalnya apakah batu daripada air? Air lebih abdul. Tapi kalau untuk digabung ya sama-sama jadi abdul dia. Dalam tawar kita kan paling ada air. Pakai air aja, gaskan terus. Apalagi di negeri kita banyak air. Di peceran-peceran itu pun banyak juga ada air kadang. Kalau di luar kota kan nggak ada pakai air. Nggak masalah. Yang penting jangan pakai celana dalam. Karena takutnya nanti ikan dipakai juga dia. Kecuali nanti celana dalam diganti, nggak masalah. Nah, dia seperti itu. Tapi kebanyakan daripada hadis yang disebutkan bahwasanya sahabat ketika Rasulullah melewati kuburan itu yang diazab tuh, kayaknya orang itu pakai celana lah itu kencingnya kan. Buang air kencing, ada celananya juga itu. Tapi tetap kena azab mereka karena memang niatnya enggak istinja memang. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itulah dia. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram. Nah. Guru itu menjelaskan istinja itu ketika kita buang air besar ini, suci dari air besar itu, memasukkan tangan sampai sini. Kemana? Umak? Iya. Itu sudah masuk dan bersih.
Kalau itu anak nggak paham Pak. Termasukkan ini kan? Iya ini. Ada yang pernah itu. Ada. Pernah zaman-zaman Itu nggak tahu anak kok tuh. pemahaman kami istinja itu seperti itu. Enggak, biasanya kalau disebutkan ini bahwa istinja itu adalah bersuci dengan air, istijmar itu bersuci dengan batu. Itu dia bedanya. Jadi dulu pun dia di korek gitulah. Emak. Wallahu alam, tanyalah Pak Imam kok gitu. Enggak tahu juga. Sufi ada juga ya? Sufi. Itu di Cina aja ada sufi. Sudah masukin. Dia masukin lagi. Wallahu alam kalau itu anak enggak paham. Masukkan ke segini lah, segini gitu. Oh. Tapi pakai air ya. Betul, pakai air. Pakai air. Tapi itu kalau dikeluarin, nanti dihisap lagi. Yang penting hadis-hadis yang berkaitan dengan adab-adab qadul hajah dalam kitab Bulughul Maram itu nggak ada kita dapati, walaupun dia hadisnya lemah. Hadis ini pun nggak ada disebutkan. Jadi nggak paham kita dari mana datangnya karang-karang. Nah, oke nanti, oke. Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.